Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zikri Maulana, NPM saya 224200025. Halo, nama saya Kautsar Ilham Al-Ghifari, NPM saya 22420004. Saya Misa Sinaga, NPM 22420041. Saya Rahmadaya Palevi, NPM 22420049. Di sini kita akan melakukan bagaimana cara kerja mesin pendingin AC dan mesin panel. Pengertian dari AC. Mesin AC adalah mesin yang dibuat untuk mendinginkan atau memanaskan, tergantung dari kebutuhan kita. Tapi AC juga sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Terdapat 3 fungsi AC. 1. Mengatur kelembapan udara. 2. Membersihkan udara. 3. Mengatur suhu. Komponen AC yang pertama ada kompresor. Kompresor berfungsi untuk menghisap dan menekan uap refrigeran dari evaporator. Kompresor AC menjadi salah satu komponen utama pada unit pendingin udara. Selanjutnya, kompresor akan mengompresi uap tersebut sehingga suhu dan tekanannya lebih tinggi. Fungsi kompresor di sini juga akan mempertahankan perbedaan tekanan dan temperatur dalam sistem. Yang kedua, ada kondensor. Kondensor ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penukar kalor. Alat ini juga akan menurunkan temperatur refrigeran dan mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair. Udara menjadi media pendingin yang dipakai kondensor, di mana sistem kerjanya adalah kalor yang pada refrigeran akan dilepaskan ke udara bebas dengan bantuan fan atau kipas. Yang ketiga ada evaporator. Evaporator adalah komponen berbentuk jaringan pipa yang memiliki fungsi lain untuk menyerap udara panas dari dalam ruangan ke refrigeran. Dengan kata lain, evaporator adalah komponen yang bertugas untuk menukar panas dari pipa kondensor. Zat cair yang berasal dari pipa kondensor masuk ke evaporator akan mengubah wujud menjadi gas dingin karena mengalami penguapan. Yang keempat ada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki fungsi turunkan tekanan dan mengatur cairan refrigeran yang mengalir ke evaporator. Komponen ini memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua bagian, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Ketika refrigeran yang bertekanan tinggi melewati pipa kapiler, akan berubah dan turun tekanannya. Penurunan itu akhirnya juga akan membuat terjadinya penurunan suhu. Yang kelima ada akumulator. Fungsi akumulator sebagai penampung sementara refrigeran cair yang bertemperatur rendah dan campuran minyak pelumas evaporator. Yang keenam ada strainer. Strainer merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran di dalam sistem air conditioner atau AC. Yang ketujuh ada blower atau kipas. Blower atau kipas ini terletak pada indoor yang mempunyai fungsi untuk mensirkulasikan udara di dalam ruangan sehingga udara yang ada di ruangan dapat bersirkulasi melalui evaporator. Yang kedelapan ada minyak pelumas kompresor. Komponen ini berfungsi untuk melumasi bagian kompresor yang bergesekan sehingga bisa menghindari terjadinya kehalusan. Selain itu juga minyak pelumas bisa berfungsi sebagai pendingin kompresor. Kerusakan yang mungkin terjadi pada AC. AC mengeluarkan udara yang tidak segar. Selain mengeluarkan udara yang tidak segar, AC yang rusak seperti ini juga seringkali mengeluarkan udara panas yang membuat ruangan menjadi tidak nyaman. Penyebabnya adalah pendingin ruangan yang kotor dan jarang dibersihkan, sehingga dapat menyumbat saluran udara yang seharusnya mengeluarkan udara sejuk ke ruangan. Udara yang tidak segar membuat ruangan jadi tidak nyaman dan kualitas udaranya buruk. Biasanya jika terjadi seperti ini perlu dilakukan pembersihan pada bagian filter, evaporator, ataupun kipas. Yang kedua, ada kehabisan freon. Freon membuat AC jadi sejuk atau dingin. Jika freon habis, tentu dampaknya bisa membuat AC tidak berfungsi. Tidak hanya itu, bila freon AC habis, namun AC tetap dipaksa menyala, dampaknya bisa membuat AC rusak semakin parah. Yang ketiga, ada kerusakan unit outdoor. AC rumahan biasanya terdiri dari dua unit sistem, yakni indoor dan outdoor. Seperti sebutannya, unit outdoor ini terletak di luar ruangan, namun terhubung dengan unit indoor melalui pipa. Kerusakan AC pada bagian ini seringkali menyusahkan karena cukup rumit dan perlu bantuan jasa teknisi AC untuk mengatasinya.
terutama bagian outdoor, biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti kerusakan pada bagian kompresor yang menyebabkan AC tidak bisa dingin. Kerusakan pada penunjang kompresor seperti kapasitor, kerusakan pada kipas pembuang panas, serta kerusakan relay penyalur listrik ke outdoor unit. Yang keempat ada kebocoran AC. Penyebab kerusakan AC yang berupa kebocoran ini bisa karena rusaknya pipa atau tabung penampung, sehingga air tidak bisa tersimpan dan mengalir dengan sempurna. Kebocoran pada AC terjadi akibat kotoran AC yang menyumbat selang pembuangan air ke luar ruangan. Jika selang tersumbat, maka air akan menumpuk pada tabung penampung di unit ruangan. Kemampuan menampung air sangat terbatas, sehingga jika tidak dibersihkan, air akan mengalir keluar dan merusak peralatan di bawahnya. Kebocoran pendingin ruangan juga bisa karena pipa yang bocor atau pecah. Cara untuk mengatasi hal tersebut bisa dengan mengganti pipa yang baru. Cara kerja AC. AC bekerja mendinginkan udara ruangan dengan menggunakan prinsip fisika sederhana. Konversi cairan menjadi udara secara alami akan menyebabkan penyerapan panas. Hal ini disebut dengan fase konversi. AC memanfaatkan suatu campuran kimia sehingga menciptakan lingkungan tertutup di mana di dalamnya terjadi penguapan dan kondensasi secara berulang kali. Campuran inilah yang disebut dengan refrigerants yang terdiri dari chlorofluorokarbon atau CFC, hidrochlorofluorokarbon atau HCFC, ataupun perfluorokarbon FC. Senyawa-senyawa refrigeran ini mampu menciptakan fase konversi. Selain itu, AC memiliki kipas yang mampu mengalirkan udara panas sehingga berjalan melalui kumparan berisi refrigeran tersebut. Pengertian dari mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah mesin pembakaran yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Nah, di sini akan dijelasin langkah-langkah pada mesin 4 tak. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Langkah hisap ini pergerakannya dari titik mati atas atau TMA kemudian menuju ke titik mati bawah atau TMB. Atau posisi piston bergerak turun ke bawah sehingga dia menghisap O2 dari intake valve atau katup hisap. Nah, untuk mesin bensin yang menghisapnya adalah bahan bakar campur udara. Sedangkan untuk mesin diesel hanya udara saja. Untuk langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Tujuannya untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Langkah kompresi pergerakan piston dimulai dari TMB menuju ke TMA atau posisi piston dari bawah menuju ke atas. Pada posisi ini, katup intake dan exhaust tertutup sehingga tidak ada celah tempat keluarnya udara. Nah, pada langkah kompresi akan menimbulkan perubahan udara menjadi panas. Jika pada mesin diesel, langkah air akan disemprotkan bahan bakar melalui injektor, sedangkan pada mesin bensin yang dikompresi adalah udara dan bahan bakar. Kemudian, di akhir langkah kompresi akan dipercikkan busi atau spare part. Untuk langkah ketiga, yaitu langkah tenaga. Karena terjadi ledakan pada akhir kompresi, maka piston akan terdorong dari TMA menuju TMB, atau posisi piston akan bergerak turun. Karena ada gaya ledakan, dia akan terdorong ke bawah. Setelah sampai bawah, masih ada ayunan ke atas karena adanya sisa ledakan dan ada pula gaya inersia. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Langkah buang ini adalah pergerakan piston dari TMB menuju TMA atau pergerakan piston bergerak ke atas. Posisi dari katup exhaust akan terbuka sehingga sisa dari bahan bakar itu akan didorong keluar melalui exhaust. Di akhir langkah akan terjadi overlapping, yaitu perpindahan antara intake and exhaust, perpindahan dari langkah buang menuju langkah hisap. Setelah itu akan masuk lagi ke langkah hisap dan seterusnya. Siklus ini akan membutuhkan 2 kali putaran crankshaft dan 1 kali putaran camshaft untuk menghasilkan 1 tenaga.